Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmar. Kali ini saya berada di sebuah masjid yang unik dan bersejarah. Tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Masjid Dok Jumeneng. Bersama saya Pak Ustadz Devi Hermanto sebagai DKM Masjid Dok Jumeneng. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Barakallah. Saya ingin tahu tentang sejarah masjid yang unik dan bersejarah ini. Masjid Dok Jumeneng. Bagaimana ini Pak Ustadz? Masjid Agung Dok Jumeneng warisan dari Puro Rawang. Kalau bahasa Indonesianya itu ini termasuk masjid tiban. Dok Jumeneng itu artinya tiba-tiba ada. Tiba ada. Jadi masjid Dok Jumeneng itu artinya tiba-tiba ada. Ada. Sama dengan semalam di bangun itu Pak Ustadz. Kira-kira karena kata orang-orang sepuh itu perpindahan dari Kerawang ke sini, dipindah. Ada keterkaitan dengan Syekh Kuro? Jelas ada, karena ini peninggalan langsung dari Syekh Kuro, hadiah cicitnya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Pemirsa, jelas sekali Syekh Kuro yang memberikan hadiah kepada Masjid Dok Jumeneng ini yang berada di komplek pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Pak Ustadz, kita lihat dalamnya Masjid Dok Jumeneng. Yuk. Baik pemirsa, kami sekarang berada di dalam masjid dan masjid ini merupakan masjid yang sangat tua sekali. Insya Allah nanti setelah dari masjid ini kita akan langsung melihat makam Sunan Gunung Jati yang berada di komplek Masjid Dok Jumeneng ini. Pak Ustadz, apa sih keunikan Masjid Dok Jumeneng ini Pak Ustadz? Keunikannya apa ya? Itu kayunya itu belum diganti, asli masih asli ya. Asli. Termasuk tiang-tiang masjid ini. Tiang-tiang masjid yang kayunya aja. Kalau ini kan semua renovasi. Kalau yang intinya masjid intinya yang di dalam. Masjid inti di dalam. Baik, kita lihat inti masjid. Dan pemirsa. satu lagi ini adalah Quran tulisan tangan zaman dulu. Subhanallah. Pemirsa, ini adalah Al-Quran tulisan tangan. Bisa dijelaskan Pak Ustadz ini bagaimana ini sejarahnya? Ini langsung ditulis tangan Langsung pada ditulis zaman itu ya. Langsung tulis tangan. Jadi kondisinya ini benar-benar sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Semenjak adanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Tersimpan di dalam Masjid Dok Jumeneng ini. Jadi ini salah satu keunikan pemirsa dari Masjid Dok Jumeneng yang berada di komplek Sunan Gunung Jati. Ayo kita lihat lagi mana saja yang menjadi keunikan dari masjid ini. Kita ke dalam Pak Ustadz. Pemirsa, tempat masjid ini adalah berundak-undak. Jadi tadi kita ada di bawah, sekarang di bagian masjid, di dalam masjid ini berundak-undak. Pak Ustadz, kurang lebih berapa menampung jamaah ini? Kurang lebihnya 1.000 orang ya. 1.000 ya, 1.000 jamaah bisa menampung ya. Jamaah bisa menampung. Melaksanakan sholat Jumat juga Pak Ustadz? Iya. Jadi tetap dilaksanakan sholat Jumat. Dilaksanakan. Dan dikumandangkan azan pitu. 4 kalau di sini. Oh, di sini 4 pemirsa. Ada keunikan lagi. Rupanya di Masjid Dok Jumeneng ini
azan itu ada 4 muazin muazin yang mengumandangkan azan pada saat sholat Jumat. Nah, ini kondisi dalamnya. Lihat pemirsa, tiang-tiangnya ini adalah tiang-tiang asli pada masanya. Dan yang paling unik lagi ada tiang kayu. Ayo Pak Ustaz kita lihat sini. Nah, di sini pemirsa ini tiang kayu asli yang dibangun pada masanya. Dan tadi dikabarkan bahwa masjid ini adalah hadiah dari Syekh Kuro, betul Pak Ustaz ya? Kurang lebih tahun berapa itu Pak Ustaz? Kan abad ke-15 ya. Kalau lihat di area pemakaman sana itu tertulis kira-kira 1200-an. 1200 berarti abad ke-13 ya. Abad ke-13. Luar biasa pemirsa. Kalau dihitung kemari abad 13 kurang lebih hampir 800 tahun. 800 tahun. Berarti lebih tua dari Masjid Sang Cipta Rasa. Benar. Di antara masjid-masjid yang ada di kota Cirebon ini adalah juga bangunan yang tertua pada masanya. Yang lebih istimewa pemirsa bahwa masjid ini bagian komplek dari Sunan Gunung Jati. Pak Ustadz, nah sekarang kita lihat lagi pemirsa, ada yang lebih unik lagi. Pak Ustadz, ini ada keramik-keramik ya Pak Ustadz? Iya. Ini keramik ini apa makna yang terkandung di dalamnya? Ini keramik ada piring-piring, jadi ciri khas dari masjid di Gunung Jati ini, terutama masjid tuanya itu ada keramik-keramik piring-piring yang dibawa langsung dari Cina. Dibawa langsung dari Cina. Merupakan hadiah dari kerajaan Cina yang dipersunting salah satu istrinya Syekh Syarif itu Putri Ongtin. Putri Ongtin atau dengan nama Islamnya itu Nyai Mas Rara Sumanding. Itu langsung didatangkan dari Cinanya, termasuk guci-guci yang ada di dalam kompleks makam juga. Pemirsa, nanti kita lihat guci yang berada di makam. Dan ini sebagian yang ditempel di dinding-dinding masjid adalah juga bagian bangunan yang betul-betul mencirikan khas bangunan zaman dahulu. Pemirsa, kita lihat kembali. Ini Pak Ustadz. Nah, ini kan ada mimbar. Ini mimbar untuk imam ya Pak Ustadz ya? Mimbar untuk imam. Imam untuk sholat sehari-hari ya? Sholat sehari-hari. Jadi yang 5 waktu. Nah, ini ada pintu pemirsa. Ini coba kita lihat ke depan. Pintu ini di dalamnya ada ruangan Pak Ustadz ya? Ada ruangan untuk sholat juga. Nah, yang digunakan untuk sholat Jumat. Jadi ingat pemirsa, Masjid Dok Jumeneng ini melakukan aktivitas kegiatan sholat berjamaah setiap waktu 5 kali, dan sholat Jumat dilakukan dan hari-hari besar Islam, terutama Idul Fitri dan Idul Adha ada di dalam. Yuk kita lihat bagaimana dalamnya bagian dari masjid ini. Baik. Kita lihat Pak Ustaz Devi untuk membuka. Mari. Pemirsa, Pak Ustaz, pintu ini kecil sekali Pak Ustaz. Ini layaknya bukan pintu sembarang pintu. Jadi berbeda dari pintu-pintu yang lain. Apa maknanya nih Pak Ustaz? Sampai hanya sebatas dahi orang dewasa. Pak Ustaz? Ini menurut orang-orang tua dulu, kita mau menghadap Tuhan, menghadap Allah, itu harus dengan merendahkan kepala, supaya kita beradab. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak merasa sombong dan angkuh. Kita masuk ke dalam itu harus menundukkan kepala. Menundukkan kepala. Ya. Jadi ini simbol ya Pak Ustadz. Kita lihat sini Pak Ustadz, pintu yang hanya setinggi dahi orang dewasa dan lebarnya hanya sekitar 60, tidak ada 1 meter. Dan kayunya ini asli Pak Ustadz. Asli masih. Ini kayu asli dari masanya. Jadi sudah ratusan tahun kayu yang berada di Masjid Dok Jumeneng. Pemirsa, kita lihat ruangan. Ini adalah ruangan berapa kali berapa nih Pak Ustadz? Kurang lebih.
Ada sekitar 20 kali 20. 20 kali 20 pemirsa. Ini adalah salah satu ruangan utama. Pak Ustadz bisa jelaskan, silakan. Ini merupakan masjid inti, masjid yang berasal dari Kerawang Syekh Kuro dengan cara dipindahkan, wallahu a'lam bishawab. Tapi semua orang-orang yang kekasih-kekasihnya Allah itu pasti bisa melakukannya. Masya Allah. Jadi kayu-kayunya juga ini dari awal ini kayu asli Pak Ustadz. Asli, belum ada renovasi. Subhanallah. Hanya bagian-bagian ini tertentu pemirsa yang diberikan renovasi, dan renovasi itu dominan masih peninggalan zaman pada masanya. Nah ini kayu asli. Masih asli. Kayu apa ini Pak Ustadz? Jati ya. Jati ya, luar biasa. Jadi kayu jati yang memang pada waktu itu dibuat oleh Syekh Kuro untuk memberikan hadiah kepada salah satu cucu ya. Cicit dari Syekh Kuro. Cicit dari Syekh Syarif. Baik pemirsa, ada satu tempat lagi di sini bosan. Pemirsa, kita lihat ada satu keunikan lagi. Ciri khas daripada masjid-masjid tempo dulu di kota Cirebon. Salah satunya ada mihrab. Mihrab yang dipakai untuk memberikan khutbah di hari Jumat dan hari-hari keagamaan yang lainnya. Pak Ustadz, bisa jelaskan tentang mihrab ini? Mihrab ini juga satu usia dengan masjidnya ya. Jadi ini belum ada renovasi juga. Kelihatannya juga sudah mulai rapuh, tapi masih bisa digunakan. Masih digunakan sampai saat ini. Berarti usianya sudah 800 tahun lebih. Kurang lebihnya ya. Subhanallah. Alam bisabab. Pemirsa, hal-hal yang betul-betul memang unik dan bersejarah, bernilai tinggi adalah di salah satu masjid yang ada di Dok Jumeneng. Ustaz, apalagi yang kita bisa berikan penjelasan? Mungkin ini yang disebut dengan mimbar utama. Mimbar utama. Mimbar utamanya ini ya. Bisa diberikan penjelasan Pak Ustaz? Ini asli sekali ya. Masih asli bangunan. Masih asli bangunannya pemirsa. Luar biasa. Jadi kalau bisa kita mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati juga memimpin sholat di sini. Pemirsa, ini salah satu tempat yang digunakan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk memimpin sholat sebagai imam di masjid utama yang diberikan langsung dari Syekh Kuro. Baik, pemirsa, kita akan melihat lagi satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu makam Sunan Gunung Jati yang kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Selamat menyaksikan. Kami sekarang sudah berada di depan pintu makam Sunan Gunung Jati. Bersama saya Ade Anom sebagai juru kunci dari masjid dan sekaligus makam Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan makam Sunan Gunung Jati. Apa yang bisa disampaikan terhadap pecinta YouTube channel Soeharto Asmad? Mungkin satu, agar lebih mencintai wisata religi. Nah, kedua, mungkin untuk para tamu-tamu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati atau para wisata dari seluruh tanah Jawa agar lebih mengenal tempat-tempat atau wilayah di kompleks makam Sunan Gunung Jati. Di sini banyak sekali ya makam-makam selain makam Sunan Gunung Jati. Banyak. Kalau bisa disebutkan
Pak Ustadz Anom, kira-kira makam siapa lagi selain Sunan Gunung Jati? Insya Allah jika Gusti Allah mengetahui di sini itu lengkap keluarga beserta pengikut-pengikut Kanjeng Sunan dan beserta santri-santrinya yang ada di sini, berkumpul semua yang ada di sini. Bisa dibilang atau bisa dikatakan seluruh buyut-buyut atau ki gede Cirebon atau pengutama petinggi-petinggi Cirebon semua itu makam aslinya di sini. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Anom ini merupakan suatu bukti bahwa Sunan Gunung Jati bukan hanya sendiri dimakamkan di sini, tetapi banyak pengikut-pengikut beliau yang sudah berhasil. Ayo sama-sama kita melihat makam Sunan Gunung Jati. Baik, Pak Ustadz, kita ke dalam ya. Mana-mana. Ya masuk ya Pak, jangan di pintu dari mana Pak? Nih. Dari mana Pak? Permisi dulu mau masuk jalan. Banyak jamaah dan peziarah yang juga ikut masuk ke sekitar makam dan mendoakan Syekh Sunan Gunung Jati dan sekaligus juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan berkah. Yuk kita ke dalam. Baik pemirsa, kami sekarang sudah berada di sekitar makam, di dalam bangunan makam ini, dan ini banyak para pekerja juru kunci yang betul-betul menjaga makam ini tentang segala kesuciannya. Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Jadi kalau di sini itu pintu awal, jadi agar semua para peziarah tetap dipakai etika berziarahnya. Jadi jika di sini masuk, silakan daftar untuk para peziarah dan izin ke Pak Kunci yang ada di sini. Ini Pak Kunci ya? Pak Kunci semua Pak. Pak Kunci semua ya? Total keseluruhan Pak Kunci yang ada di sini ada 126 personel Pak Kunci ya, yang ada di makam Sunan Gunung Jati. Ya, jadi ketika masuk, tata keramanya itu harus lapor dengan menuliskan data nama Pak Ustadz. Terus apa lagi Pak Ustadz? agar supaya barangkali rombongan yang tertinggal rombongan atau berpisah dengan rombongan bisa bertanya ke Pak Kunci yang ada di sini untuk mempermudah pencariannya. Ini Pak Kunci yang sedang dinas. Kalau yang di depan itu Pak Kunci yang lagi sedang tidak berdinas, piket mingguan. Jadi kita ke pintu utama. Baik, pemirsa, kita ke pintu utama. Ini dari mana, Mas? Jarak pintu masuk antara pintu depan ke makam tidak begitu jauh. Kita harus berjalan kaki, sabar karena banyak jamaah. Ribuan jamaah setiap hari yang masuk ke makam Sunan Gunung Jati. Ayo Pak Ustadz, kita ke sana. Dari Tuan Dwi yang masih ada masuk. Di sini namanya pintu Pasujudan atau lebih dikenal Lawang Gede. Lawang Gede ya. Lawang Gede. Ini untuk para peziarah dari manapun, dimanapun, inilah ruang tamu atau tempat orang-orang peziarah untuk mendoakan Kanjeng Sunan Gunung Jati di sini. Di Lawang Gede, pintu
Pasujugan. Adapun bagi kaum-kaum yang non-muslim bisa berdoa di ujung di putri Cina. Jadi untuk kaum non-muslim juga bisa ikut berdoa dikarenakan Kanjeng Sunan mempunyai salah satu istri dari keturunan Cina. Pemirsa luar biasa, toleransi agama yang sudah diterapkan pada zaman Sunan Gunung Jati sudah mulai. Salah satunya adalah bahwa penziarah di sini bukan hanya muslim dan muslimah, tapi dari non muslim pun ada tempatnya di sana saja. Iya. Nah, tadi dikisahkan bahwa salah satu dari istri Kanjeng Sunan Gunung Jati itu ada berasal dari Cina. Baik pemirsa, kita lihat makamnya. Halo Beb. Masih bisa. Jaminane wong-wong iki sing do kendel ziarah niku nek ngerti, nek boten ngerti nggih maksud kawruh kaliyan para yai niki ingkang maksud ngenten dan mugi-mugi niki kula lan sami semanten agungipun niki lan mugi ngoten panjenengan saipun kula sampun. Pemirsa, ini salah satu ruangan yang diberikan untuk para peziarah yang non muslim. Tadi kami sudah mengatakan dan Ustadz Anong juga sudah mengatakan bahwa salah satu tempat yang dijadikan untuk berziarah. Silakan Pak Ustadz. Ini namanya pintu pengantin atau pintu perempuan. Jadi para peziarah yang dari Muslim bisa di Rawang Gede. Dan untuk yang non Muslim bisa ke pintu sini. Nah, di pintu ini langsung mengurus ke istri-istrinya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Istri Sunan Kanjeng Gunung Jati dimakamkan ada di balik pintu ini. Ada di balik pintu. Pemirsa, kita lihat pintunya. Nah, itu salah satu pintu yang langsung masuk ke makam para istri-istri Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pak Ustadz Anong, apalagi yang dapat kita lihat? Mungkin kita akan lihat dekat langsung makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ayo kita langsung ke sana, pemirsa. Keunikan yang mesti diketahui oleh pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmar. Satu tempat yang namanya
Mandi Jajar yang ada di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati. Silakan Pak Ustadz, apa ini Mandi Jajar ini? Mandi Jajar itu salah satu hadiah dari Sri Baduga Baginda Maharaja Prabu Siliwangi untuk cucunya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa kita kenal Sunan Gunung Jati. Ini adalah satu hadiah untuk perkumpulan aula atau para wali untuk bermusyawarah atau buat berdiskusi. Jadi seluruh wali akan berkumpul di sini untuk bermusyawarah. Luar biasa pemirsa. Sunan Gunung Jati diberikan hadiah oleh Prabu Siliwangi suatu tempat untuk bermusyawarah para wali 9. Yuk kita lihat Pak Ustadz. Mari pemirsa. Ini pemirsa tempatnya yang ada di komplek makam Sunan Gunung Jati. Nah ini bangunannya sudah cukup tua, Lama sekali. lama sekali, Ratusan tahun. sudah ratusan tahun, kurang lebih hampir 800 tahun pemirsa. Jadi bangunan yang asli, kayu-kayunya asli, yang sampai sekarang masih kuat dan merupakan salah satu cagar budaya yang ada di kota Cirebon. Ustadz silakan. Ini yang biasa kita kenal di sini Mandi Jajar, dan salah satu tempat berizinnya para juru kunci yang ingin melaksanakan tugas di dalam. Jadi izinnya di sini dulu. Iya, ini dia. Ini salah satu tradisi untuk para juru kunci yang ingin bertugas kita berdoa atau bermunajat kepada Gusti ketika Allah. bertugas setiap hari Pak Ustadz. Setiap mau bertugas di dalam seluruh juru kunci itu Juru kunci yang ada 126 26. pemirsa minta izin dan tempat berdoanya adalah di sini. Setiap tugas. Kita keliling Pak Ustadz biar lihat situasinya ya. Laksana. Baik pemirsa kita keliling. Salah satu peninggalan dari Mbah Cirebon atau salah satu anak dari Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Cakrabuana. Kalau orang sini biasa mengenal Batu Kilang, Mbak ya. Batu Kilang. Bisa ada kata lain Batu Gilang. Batu Gilang. Ini memang batu peninggalan yang benar-benar masih alami dan terjaga sampai sekarang. Pada masa Prabu Siliwangi, pemirsa batu pada masa Prabu Siliwangi yang dihadiahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk ditempatkan di tempat untuk bermusyawarah. Begitu Pak Ustadz? Iya, sama. Luar biasa, sudah ratusan tahun, 800 tahun lebih keberadaannya, dan sampai sekarang batu ini menjadi saksi bisu dalam rangka penyiaran dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pak Ustadz, kita harus melihat bagaimana kondisi dan makam Sunan Gunung Jati. Ayo kita ke sana. Kalau nggak salah, Kilan itu ya. Kilang. Keunikan yang ada di makam Sunan Gunung Jati adalah satu lampu yang tidak pernah padam dan terang. Namanya gelepak. Pak Ustadz, tolong dijelaskan Pak Ustadz. Ini peninggalan dari zaman dahulu yang sampai sekarang masih terjaga, dan dari turun-temurun para juru kunci itu lampu ini atau lilin ini harus tidak boleh mati.
Jadi kita tuh harus benar-benar menjaganya agar api ini jangan padam. Pak Ustadz, ini sejak kapan lampu ini menyala nih Pak Ustadz? Jadi setiap pergantian itu selalu dinyalain. Ada waktu sampai juru kunci mau turun dinas atau turun tugas, itu biasanya setiap pergantian dinas ini dibersihkan. Pemirsa, suatu ketaatan yang luar biasa dari juru kunci yang ada di Sunan Gunung Jati. Salah satunya, ini lampu tidak boleh padam setiap saat. Dan sampai kapanpun lampu ini tetap menyala. Begitu Pak Ustadz? Ayo Pak Ustadz, kita lihat lagi keunikan yang lainnya. Salah satunya di sekitar makam. Awalnya orang Kemit. Oke, baik, kita ke sana. Dari Palasa silakan. Terus ya dari Palasa. Dari Palasa terus. Di sini adalah tempat pawon atau dapurnya orang Kemit, atau kunci. Misalnya orang bilang Pak Kunci atau orang Kraman, juru kunci ini pawonnya. Oke. Baik pemirsa, kita lihat dapur juru kunci yang ada di makam Sunan Gunung Jati. Yuk, ke sana. Ini para tempat juru kunci. Kadang banyak orang yang mau punya hajat atau punya sesuatu yang diinginkan, niatan Niat yang baik ya, Pak niat Ustadz. baik, karena minta syariat keberkahan dari sini. Luar biasa. Hal yang memang unik dan sekaligus menjadi suatu tradisi budaya luar biasa yang harus kita berikan keteladanan para wali Allah yang memang sampai sekarang masih berada. Ayo Ustadz, kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini salah satu simbol. Yang perlu kita ketahui pula, Pak Ustadz ya, ada benda-benda pusaka yang digunakan oleh Pak Kuncen untuk bertugas, yaitu tombak-tombak sebagai kelengkapan tugas yang dilaksanakan pada saat itu. Pak Ustadz, silakan berikan penjelasan. Ini tombak-tombak dari Pak Kunci, jumlah kurang lebihnya hampir 15. Ada 14. Ada 14 ya. Masing-masing dari Pak Kunci itu membawa satu ini salah satu jati diri bahwa dulunya itu Pak Kunci adalah prajurit yang mengabdi ke Sunan Gunung Jati. Nah, sekarang simbol ini sampai sekarang itu masih dijaga. Ini tombak ini turun temurun dari orang tua. Kurang lebih berapa tahun nih tombak-tombak ini Pak Ustadz? Saya tidak bisa menghitung banyak karena setiap juru kunci di sini itu pergantian itu dari anak orang tua ke anak, dari anak ini ke anak lagi, ke anak lagi, dan ke anak lagi sampai Berarti sudah ratusan tahun pemirsa. Suatu hal tradisi turun-temurun sebagai suatu ikatan para pekerja dan sekaligus para Pak Kunci untuk menjaga kelestarian dari makam Sunan Gunung Jati. Yuk, Pak Ustadz, kita ke sana. ya. Ini silsilahnya. Ustadz, bisa dikasih penjelasan silsilahnya? Perlu kita ketahui pemirsa, ini adalah silsilah dari leluhur Alawiyin keturunan Al-Imam Husain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nih Pak Ustadz? Ya, ini silsilah daftar dari turunan Duriyah Nabi, dan di sini termasuk salah satu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Berada di posisi mana nih? Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati itu salah satu termasuk turunan dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi Kanjeng di mana? Alhamdulillah.
Jadi bagian pemirsa adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati berada di silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, kita lihat kembali yang ada di saat ini. Alhamdulillah baik. Iya, nunjuk baik. Kirim kameranya. Enggak. Ya, barangkali isi Pak Ji. Ya, nanti. Ada satu makam yang berada di komplek Sunan Gunung Jati, adalah makam seorang pangeran, Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz gimana? Jadi kalau Pangeran Sukmawijaya sama Raden Kusuma itu orang cerita itu mungkin beliau itu pengawal ajudan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pengawalnya ya. Ini kedua makam ini. Yang mana nih Pak Ustadz? Ini kan ada Jadi dua Pangeran makam. Sukmawijaya yang sebelah sana itu Raden Kusuma. Ini adalah Pangeran Pangeran Sukmawijaya, Sukmawijaya. Yang sebelahnya Raden Kusuma. rupanya pemirsa ini adalah salah seorang dari pengawal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Baik, Ustaz, kita ke sana. Mangga silakan. Memang pemirsa tempatnya agak menanjak. Tadi kami di bawah, sekarang langsung ke atas. Masih bersama dengan Ustadz Anom. Ayo. Ini parahnya gede-gede semua Pak. Yang ada di sini kalau di satu-satu banyak sekali. Ribuan ya. Iya. Mangga. Waalaikumsalam. Masih ya. Ini di dalam Pak. Jadi ini batasan luar. Baik pemirsa, sekarang saya berada di kompleks makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, kita hanya bisa melihat bagian luarnya saja, karena memang aturan yang menetapkan bahwa kebijakan izin ini hanya hari-hari tertentu saja yang bisa dibuka. Pemirsa, kita lebih dekat karena memang banyak sekali para pengunjung dan berdoa di depan dan di sekitar makam ini. Pemirsa, kita lebih dekat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, di dalam sini. Ini tempat ziarah untuk para peziarah yang ingin dekat dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sebatas cuma di sini. Jika mendapat izin dari Sultan, kita izin ke Keraton, mungkin kita bisa berziarah ke sana. Ini yang disebut namanya tempat ini bernama tempat pengumpuran. Di pengumpuran itu bisa disebut itu tempat kumpul yang orang-orang yang benar-benar berziarah yang ingin dekat dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yang disebut
sebelah kita ini adalah pusat buminya Gunung Sembung. Pemirsa, ini adalah pusar bumi dari Gunung Sembung. Berarti ini pusatnya ya, pusatnya. Iya. Ini ya. Jadi Gunung Sembung adanya di sini pusatnya. Ya. Dan di sebelahnya adalah makam Sunan Gunung Jati. Baik pemirsa, ada lagi yang perlu dijelaskan? Ada. Dan untuk para peziarah dari manapun, dari Sabang atau Merauke, ingat jangan sampai salah. Gunung Jati itu makamnya gurunya Sayyidatul Kafi. Kalau makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati memang di sini, tapi bertempat di Gunung Sembung. Jadi Gunung Sembung ini ya ini. Iya. Sembung itu sambungan. Sambungan ya. Dulunya kan disebutnya ini kan Gunung Hamparan. Karena terkadang banyak para peziarah salah tahunya Gunung Jati. Karena kalau kita bertanya ya ke sana dikasih tahunya Gunung Jati ya. Jadi sebenarnya adalah makamnya di sini ya. Ya, di Gunung Sembung atau Gunung Hamparan. Makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu bertempat di Gunung Sembung. Kalau di Gunung Jati itu tempat gurunya Sayyidatul Kafi. Di sini di lingkungan ini termasuk lingkungan Ki Gede dari setiap daerah yang berkumpul di sini semua, yang tidak jauh ingin lebih dekat sama Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi banyak di sini kalau kita jelaskan satu persatu itu banyak sekali dan waktunya pun tidak mungkin cukup. Baik pemirsa, tidak bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz Anom satu persatu tentang hal-hal yang unik dan bersejarah di makam Sunan Gunung Jati. Ada satu lagi Pak. Satu lagi Pak Ustadz. Satu lagi untuk para peziarah di sini juga ada 7 sumur keramat. 7 sumur keramat. Di mana itu Pak Ustadz? Ada di Gunung Jati itu ada 3 sumur. Dan di Gunung Sembung ini ada 4 sumur. Ada 4 sumur. Jadi untuk para peziarah yang ingin bersucikan diri atau ingin tahu, mangga bisa bertanya. Jika ingin lebih tahu Pak kunci atau pengantar-pengantar bisa diarahkan ke sana. Baik pemirsa, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Anom keterkaitan dengan makam Sunan Gunung Jati. Baik Pak Ustadz Anom, banyak hal yang sudah dapat kita ambil tentang keberadaan yang ada di makam Sunan Gunung Jati. Ada pesan yang kira-kira akan disampaikan untuk khalayak, terutama para pencinta channel YouTube Soeharto Asmad. Mungkin pesan saya seperti ingatkan lagi pesan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati itu, isun titip tajuk lan fakir miskin. Mungkin kita jangan salah memaknai atau kita jangan salah bertafsir. Isun titip tajuk lan fakir miskin itu mungkin tajuk itu jaga sholat 5 waktu. Dan isun titip juga fakir miskin. Setidaknya kita sudah diajarkan sebagai seorang muslim, seberapa besar harta kita berapapun, ingat 2,5% itu milik orang lain. Jadi jangan lupa bersedekah. Dan untuk para peziarah seluruh tanah Jawa atau dari Sabang sampai Merauke, saya cuma berpesan dijaga. Dan kita juga harus belajar etika attitude yang baik. Dimanapun kita berziarah manapun, harap dijaga sikap dan tingkah lakunya. Pak Ustadz, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Anom tentang pesan-pesan baginda Rasulullah yang sudah mengajarkan kepada keturunan sampai kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian semuanya, dan jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan sebarluaskan video ini agar seluruh masyarakat bisa mengetahui tentang keberadaan
ke makam Sunan Gunung Jati. Terima kasih Pak Ustadz. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.